Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Luluwatu Nairoh, Sikom Ikom, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan kepada para penonton yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Devina Novianti untuk menyampaikan pidato bertemakan mental health. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati dan kemampuan berpikir serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku yang buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat. Gangguan mental menurut WHO terdiri dari berbagai masalah dengan berbagai gejala. Namun, mereka umumnya dicirikan oleh beberapa kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan dengan orang lain. Contohnya adalah skizofrenia, depresi, cacat intelektual dan gangguan karena penyalahgunaan narkoba, gangguan afektif bipolar, demensia, cacat intelektual, dan gangguan perkembangan termasuk autisme. Pada konteks kesehatan jiwa, dikenal dua istilah untuk individu yang mengalami gangguan jiwa. Pertama, orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK yang merupakan orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan perkembangan, atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Kedua, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam perilaku, pikiran, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Adapun kategori gangguan jiwa yang dinilai dalam data riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2013 diketahui terdiri dari gangguan mental emosional yaitu depresi atau kecemasan dan gangguan jiwa berat seperti psikosis. Bentuk gangguan jiwa lainnya yaitu postpartum depression dan bunuh diri atau suicide. Gangguan mental emosional atau distress psikologik merupakan keadaan yang mengindikasikan seseorang sedang mengalami perubahan psikologis. Gangguan ini berisiko menjadi lebih serius apabila tidak berhasil ditanggulangi. Prevalensi mental health di Indonesia. Dampak dari pandemi COVID-19 ini tidak hanya terhadap kesehatan fisik saja, namun juga berdampak terhadap kesehatan jiwa dari jutaan orang, baik yang terpapar secara langsung oleh virus maupun pada orang yang tidak terpapar. Saat ini, masyarakat masih berjuang mengendalikan penyebaran virus COVID-19, tapi di sisi lain telah menyebar perasaan kecemasan, ketakutan, tekanan mental akibat dari isolasi, pembatasan jarak fisik dan hubungan sosial, serta ketidakpastian. Riset kesehatan dasar Riskesdas 2018 menunjukkan, lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang. Setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri, serta 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia 10 hingga 39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. Untuk saat ini, Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk. Artinya, sekitar 20% populasi di Indonesia mempunyai potensi masalah gangguan jiwa. Ditambah lagi, sampai saat ini belum semua provinsi mempunyai rumah sakit jiwa, sehingga tidak semua orang dengan masalah gangguan jiwa mendapatkan pengobatan yang seharusnya. Permasalahan lain adalah terbatasnya sarana prasarana dan tingginya beban akibat masalah gangguan jiwa. Masalah sumber daya manusia profesional untuk tenaga kesehatan jiwa juga masih sangat kurang. Karena sampai hari ini, jumlah psikiater sebagai tenaga profesional untuk pelayanan kesehatan jiwa, kita hanya memiliki sebanyak 1.053 tenaga. Artinya, satu psikiater melayani 250.000 penduduk. Sehingga hal tersebut suatu beban yang sangat besar dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan jiwa di Indonesia. Tak hanya itu, masalah kesehatan jiwa di Indonesia juga terkendala stigma dan diskriminasi. Kita sadari bahwa sampai hari ini kita mengupayakan suatu edukasi kepada masyarakat dan tenaga profesional lainnya agar dapat menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa, serta pemenuhan hak asasi manusia kepada orang dengan gangguan jiwa. Pemerintah daerah harus menjadikan program dan pelayanan kesehatan jiwa dapat menjadi fokus perhatian. Tentunya dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana terkait kesehatan jiwa yang memadai. Upaya penanganan kesehatan mental di Indonesia.
Konsep upaya kesehatan mental di Indonesia yaitu kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan mental yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaksanaan upaya kesehatan mental berdasarkan asas keadilan perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, serta non-diskriminasi. Oleh demikian, saya mengajak kalian semua untuk selalu memperhatikan kesehatan mental, bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Di saat kita mampu mengolah tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupan kita dapat menjalani aktivitas hidup yang lebih baik. Jika kita merasa memiliki tekanan mental atau sedang stres bahkan depresi, jangan sungkan untuk meminta bantuan orang terdekat dan hubungi hotline kesehatan jiwa Kemenkes yaitu 021 500 454. Jangan sungkan untuk bercerita berkeluh kesah kepada teman atau kerabat bahkan keluarga terdekat, terutama kepada tenaga profesional. Jika memungkinkan, kalian juga dapat bersosialisasi dengan kegiatan masyarakat atau kegiatan sosial. Jangan lupa untuk selalu menghargai diri sendiri karena kita berharga. At the end of the day, kita berhasil melewati 12 bulan lainnya. Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan lupa untuk beristirahat dan luangkan waktu untuk diri sendiri. Pastinya kita memiliki standar atau kemampuan akhir sehingga kita harus beristirahat setelah melakukan berbagai aktivitas yang melelahkan. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan, baik fisik maupun sehat mental. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.